di sini saya akan mengerjakan uji kenormalitasan secara manual dengan Lily Evers. Yaitu pertama soalnya adalah nilai ujian statistik K 8 orang siswa SMA yang diambil dari suatu populasi akan diuji hipotesis 0 bahwa sampel ini berasal dari populasi dengan distribusi normal pada alfa 0,05 atau dengan 5%. Dengan sampelnya itu ada 40, 35, 28, 58, 64, 70, 40, dan 65. Ujilah data sampel tersebut kenormalitasannya dengan Lily Evers. Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui terlebih dahulu HO dan H1-nya. Di sini telah diketahui bahwa HO-nya adalah data sampel itu berasal dari distribusi normal dan H1-nya adalah data tabel tidak berasal dari distribusi normal. Terus kedua, kita menulis taraf nyatanya atau tingkat signifikannya yang ini tadi, yaitu 5% atau 0,05. Selanjutnya kita melakukan uji statistika. Nah, karena di sini saya menggunakan Lily Evers, maka menggunakan rumus Lmax mutlak FZI dikurang SZI. Nah, sebelum kita mengurangi ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu FZI-nya berapa dan SZI-nya berapa. Nah, sedangkan sebelum kita mengetahui FZI, kita harus mengetahui terlebih dahulu ZI-nya. Sedangkan rumus dari ZI itu sendiri adalah XI dikurang X bar per S. Maka dari itu kita harus mengetahui terlebih dahulu XI-nya berapa, X bar berapa, dan S-nya berapa. Maka langsung kita masuk ke dalam perhitungan. Yang pertama itu kita harus masukin data-data ini dulu terlebih dahulu. Setelah dimasukin data-datanya, kita akan melakukan pengkuadratan, yaitu dikuadratin. Kayak 40 ini, 40 dikali 40 adalah 1600, 35 dikali 35, 1225, dan selanjutnya. Setelah diketahui kuadratnya, maka kita jumlahkan. Kayak gini, jadinya sigma XI sama dengan 380, dan sigma X kuadrat sama dengan 19.592. Setelah kita mengetahui jumlahnya, langsung kita mencari X barnya atau rata-ratanya, yaitu sigma XI per N. N itu adalah jumlah dari sampel ini atau banyaknya sampel. Terus XI ini yaitu ini jumlah dari data atau sampel tadi. Jadi sama dengan 380 dibagi 8 adalah 47,5. Setelah kita mengetahui rata-rata, kita juga mencari S. Tugas kita adalah mencari S atau simpangan baku. Dengan rumusnya adalah N sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kita kuadratkan per N dalam kurung N dikurang 1. Setelah itu sama dengan kita akarkan totalnya ini N dikali sigma X kuadrat habis itu N-nya kita tulis di sini 8 dalam kurung 8 dikali 19.592 itu dari ini sigma X kuadratnya dikurang 380 kuadrat. 380 itu dari ininya. Nah, per N-nya adalah 8 dalam kurung N dikurang 1, yaitu 8 dikurang 1. Sehingga mendapatkan hasil adalah sama dengan 156.736 dikurang 144.400 per 8 dalam kurung 8 kurang 1 adalah 7 sama dengan 156.736 dikurang 144.400 itu hasilnya adalah 12.336 dibagi 8 kali 7 adalah 56 sehingga memperoleh hasil adalah 220,286 akar dari 220286 sehingga setelah diakarin mendapatkan hasil sekitar 14,842. Setelah diketahui S-nya dan diketahui X barnya, maka kita membuat tabel untuk mengetahui ZI-nya dengan rumus tadi XI dikurang X bar
per S. Jadi sama dengan, kita lanjut di sini ya, ZI sama dengan XI dikurang X bar per S sama dengan XI nya berapa? XI nya adalah 28. Jadi 28 dikurang X barnya. X barnya tadi di sini. X bar tuh rata-ratanya berapa? Rata-rata di sini adalah 47,5. Di sini tulis 47,5 dibagi S. S itu yang kita cari tadi ini. Hasilnya 14,842. 14,842. Sehingga kita memperoleh hasilnya adalah min 1,31. Nah, seperti ini. Begitupun seterusnya. Jadi di sini kita tulis min 1,31. Terus kalau yang bawahnya itu adalah tadi saya sudah mencari min 0,84. Terus yang di bawahnya adalah min 0,50. Selanjutnya adalah min 0,50. Terus selanjutnya adalah min 0,17, min 0,71, 1,38, terus 1,52. Nah, setelah kita mengetahui ZI-nya, kita harus mengetahui juga FZI-nya. Bagaimana sih cara mencari FZI ini? Gini, caranya adalah FZI sama dengan P dalam kurung Z kurang dari sama dengan min. Nah, min dari ini ZI-nya. ZI data pertama adalah ini, min 1,31. Jadi di sini min 1,31. Jadi F ZI-nya ditulis ini min 1,31 sama dengan 0,5 dikurang. Nah, ini enggak langsung dikurang min 1,31, tapi kita mencarinya menggunakan tabel Z. Tabel ini yaitu 1,3, dia di bagian 1,3 dan di 0,01. Jadi ini. Jadi kita mendapatkan datanya yang ini. Jadi 0,5. Jadi 0,5 dikurang 0,4049 sehingga memperoleh hasil adalah 0,0951. Gitu seterusnya. Sini saya juga sudah mencari kebetulan, yaitu kita masukkan ke dalam sini 0,0951, 0,2005, 0,3085, 0,3085, 0,4325, 0,2389, 0,9162 dan 0,9357. Nah, kan ini apa yang membedakan positif dan negatif di sini? Nah, kalau dia ZI-nya negatif, maka dia dikurang. Namun jika dia ZI-nya positif seperti ini, maka dia ditambah. Jadi cara mencari FZI yang positif itu kayak gini. FZI sama dengan P dalam kurung Z kurang dari langsung dimasukin 1,38. Jadi sama dengan 0,5 ditambah 0,4162 sama dengan 0,9162. Seperti ini dan seterusnya. Setelah itu kita mencari SZI-nya. Nah, kan ini tadi sebelum kita membuat itu kita harus mengurutkan dulu dari yang terbesar ke yang terkecil. Dari yang terkecil ke yang besar, maaf. Dari yang terkecil ke yang besar. Nah, karena rumus dari SZI sendiri itu adalah 1/n. 1/n atau sama dengan data keberapa dibagi dengan jumlah sampel. Ini kan data pertama. Jadi ini kan data pertama. Jadi dia ditulis jadi 1 dibagi 8 sama dengan 0,125. Terus ini kan data kedua. Jadi ditulis 2 dibagi 8 sama dengan 0,025.
0,250, begitupun seterusnya. Kebetulan saya juga sudah mengerjakan. Jadi di sini saya tinggal masukin aja 0,375, 0,500, 0,625, 0,750, 0,875, 0, maaf salah 1,000. Nah, sekarang kita mencari ini yang tadi rumus di awal yang saya bilang tadi ini. Rumus Lmax. Itu caranya tinggal dikurangin aja. Kayak ZI dikurang dengan SI. ZI-nya kan udah diketahui. Jadi 0,0951 dikurang, langsung dikurang saja, dikurang dengan SZI-nya ini sudah diketahui 0,125. Saya lanjutkan ke bawah di sini. Karena 0,0951 dikurang 0,125 itu hasilnya adalah min 0,0299. Karena dia rumusnya adalah di dalam mutlak. Nah, mutlak itu dia tidak pernah bersifat negatif. Jadi dia selalu positif hasilnya. Jadi di sini dapat dituliskan menjadi 0,0299. Begitupun seterusnya. Di sini kebetulan saya juga sudah mengerjakan, jadi saya tinggal memasukkan 0,0495, 0,0665, 0,1915, 0,1925, 0,5111, 0,0412 dan 0,0643. Nah, untuk menjawab Lmax-nya itu kita harus mencari nilai yang paling tinggi. Nah, di sini nilai yang paling tinggi atau nilai maksimum itu adalah 0,5111. Jadi sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa uji statistika atau Lmax mutlak FZI dikurang SZI adalah sama dengan 0,5111. Setelah kita mengetahui uji statistikanya, kita mencari daerah kritisnya. Mencari daerah kritis yaitu DK sama dengan L alfa titik 2N sama dengan L alfa kita tadi adalah di sini 0,05. Jadi tulis 0,05 dengan N itu adalah jumlah tabelnya adalah 8. Nah, ini ntar kita lihat hasilnya itu di tabel L, yaitu tabel krisis di Lilliefors. Nanti saya akan tampilkan. Nah, sehingga saya mendapatkan hasilnya adalah 0,285. Untuk daerah kritisnya adalah 0,285. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa L hitung itu lebih kecil dibandingkan dengan L daerah krisis atau 0,5111 lebih kecil dibandingkan dengan 0,285. Jadi HO itu diterima bahwa sampel berasal dari distribusi normal. Jadi soal kali ini, soal nilai ujian statistika ini dikatakan sebagai data sampel normal atau berdistribusi normal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian aplikasi SPSS. Saya akan menjelaskan bagaimana pengaplikasian SPSS. Yang pertama, kalian harus memasukkan terlebih dahulu sampel-sampelnya. Setelah kalian memasukkan sampel-sampelnya, kalian dapat mengklik yang namanya analise.
Setelah itu kalian pencet descriptive statis, habis itu kalian pilih yang explorer. Nah, setelah muncul seperti ini, kalian pindahkan sampel ini ke dependent list. Setelah dipindahkan, kalian dapat memencet plots. Jangan lupa mencentang normality plots with test. Setelah itu kalian pencet continue dan dapat kalian pencet OK. Nah, maka akan timbul banyak sekali tabel-tabel dan data-data. Nah, di sini kali ini kita menggunakan yang namanya tabel test of normality. Yang ini. Dimana di test of normality ini terdapat dua kolom, yaitu kolom Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Yang membedakan antara Kolmogorov, Smirnov sama Shapiro-Wilk yaitu karena kalau Kolmogorov, Smirnov itu digunakan ketika data responden atau N-nya itu di atas 30, dan kalau Shapiro-Wilk ini digunakan ketika data respondennya atau N-nya itu di bawah 30. Karena kali ini N yang kita gunakan atau data responden yang kita gunakan tuh di bawah 30 yaitu 8, maka kita menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, dari Shapiro-Wilk ini juga terdapat 3 bagian, yaitu ada statics, DF, dan yang dinamakan dengan 6. Nah, yang kita lihat adalah 6-nya, dimana jika angka 6-nya itu di atas 0,5, maka data tersebut dapat dikatakan berdistribusi normal. Namun jika 6-nya ini di bawah 0,5, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Nah, 6 kita kali ini 6 kita yaitu 0, karena 6 kita 0,574 atau yang dikatakan dengan di atas 0,5, maka data yang kita gunakan pada saat ini adalah data yang dapat dikatakan berdistribusi normal. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang pengaplikasian SPSS.